A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat TQ Pondok Indah, selamat siang. Ayyuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Yusuf di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah Yusuf. Waalaikumsalam. Nah, telat. Iya. Dan pembahasan tentang Nabi Yusuf akan lebih banyak kita kupas nanti di dalam surat Yusuf ya. Di dalam surat Yusuf itu semuanya ada sekitar 111 ayat. 111 ayat. Apa kita akan bahas dari artinya dulu ya. Dari artinya dulu. Yusuf itu dari kata wasafa, yasifu, Yusufan. Yusuf itu artinya estimasi. Artinya memandang jauh, prediksi, kemungkinan, atau trenologi. Trenologi gitu. Juga berarti menafsirkan mimpi untuk membuat prediksi gitu ya. Untuk membuat prediksi. Nah, kalau kita perhatikan surat Yusuf, ayat 1 sampai ayat 3 itu perintah untuk membiasakan berpikir logik. Kemudian surat 4 sampai ayat ke-6 itu kisah mimpinya Yusuf. Surah ayat 7 sampai 19 itu kisah saudara-saudaranya Yusuf. Surat ayat 20 sampai 29 itu cerita Yusuf mendapat godaan. Ayat 30 sampai 35 itu kisah Yusuf di penjara. Nah, ayat 36 sampai 42 itu dakwahnya Nabi Yusuf dalam penjara. Kemudian ayat ke-43 sampai 49 itu berkisah tentang takwilnya Yusuf tentang mimpi raja. Di takwilnya Nabi Yusuf tentang mimpinya raja. Ayat 50 sampai 57 Yusuf dibebaskan dari penjara. Kemudian surat Yusuf ayat 58 sampai 93 itu kisah pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ayat 94 sampai 100 itu kisah pertemuan Yusuf dengan kedua orang tuanya. Surat 12 101 itu kisah tentang doanya Yusuf. Dan ayat 102 sampai 111 itu pelajaran yang dapat diambil dari kisah Yusuf gitu ya. Jadi setelah secara konsep bahwa ketika kita mampu membuat sebuah kesimpulan, Yakub sebelumnya ya, itu secara konsep nih. Ketika kita mampu membuat sebuah kesimpulan atau Yakub, maka kita bisa membuat sebuah prediksi. Istilahnya Yakub melahirkan Yusuf. Ya. Nah, prediksi pertama adalah masih buta. Prediksi pada awalnya gitu ya. Atau prediksi pertama itu masih buta. Makanya dikatakan nanti matanya putih karena emosional gitu atau terjadi pengapuran. Itu kisah Yakub sebelumnya.
Kemudian eh, apa namanya itu? eh, tetapi penciumannya ditajamkan gitu. Nanti Yakub mencium baunya Yusuf gitu. Nah, setelah memahami ketetapan, maka barulah prediksi tersebut bisa dilihat hasilnya. Lalu yang mengganggu sebuah prediksi Yusuf adalah saudaranya sendiri. Jadi yang mengganggu prediksi itu ya saudaranya sendiri sebetulnya. Nah, jika dibiarkan pergi dan bermain, maka akan dibunuh atau akan tersingkir. Kalau Yusuf dibiarkan main itu akan dibunuh atau akan disingkirkan. Nah, jadi prediksi itu sebenarnya disimpan dengan baik, jangan disebar-sebarkan. Gimana ya? Jadi prediksi itu atau estimasi itu jangan disebar-sebarkan, dia mesti dipelihara, makanya jangan dilepaskan gitu. Agar tidak dimakan oleh serigala gitu, dimakan oleh keganasan hidup namanya. Nah, ketika disimpan dalam sumur, disitulah dia akan diberi wahyu gitu ya. Itu secara singkatnya gitu kira-kira. Nah, coba kita akan lihat surat Yusuf mulai ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat ketiga itu perintah untuk membiasakan berpikir logik logik ya gitu. Surat 12 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaikal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. 1 sampai 3. Alif lam ro. Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata dari Allah. Alif biasakanlah, lam ramaikan, ro berpikir loh logik. Cara berpikir logik ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, alif lam ro ini adalah ayat-ayat kitab, ayat-ayat Alkitab yang nyata gitu ya. Oh, dijelaskan begitu. Cara berpikir logik adalah ayat kitab yang nyata. Terus kami menurunkannya berupa Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahami. Kami menurunkannya berupa Quran, berupa bacaan dengan bahasa Arabian agar kamu memahami, agar kamu bisa menyimpulkan. Dan ayat tiganya adalah bahwa kisah terbaik adalah Quran. Quran adalah kisah terbaik. Kalau kita urai satu-satu gimana? Ya, urai lagi satu-satu. Alif dari kata alafa. Alafa, alif kata perintah artinya biasakanlah. Kalau alafa kebiasaan, ilafi itu kebiasaan. Alif biasakanlah. Lam dari kata walama artinya meramaikan, menghimpun ya, walimah gitu. Walimah itu kan rame-rame ya. Ro dari kata ro'aya, ro'yu artinya pikiran yang logis. Alif lam ro biasakanlah melestarikan, meramaikan pikiran logis. Inilah ayat-ayat Alkitab yang nyata gitu. Lalu ayat keduanya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahami. Inna anzalnahu sesungguhnya kami menurunkannya Quranan Arabian. Quranan Arabian tentu berbeda dengan perkataan Arab atau dengan bahasa Arab gitu ya. Kalau bahasa Arab lugoh Arabi. Kalau Quranan Arabian bacaan yang bersifat i'rob yang bersifat
Arabian. Ya, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ada ya-nya di depan itu bersifat, berarti bersifat Indonesian, bersifat keindonesiaan gitu. Arabian bersifat i'rob. Ah, di dalam Quran diterangkan makna Arabian itu antara lain adalah logik, masuk akal, agar kamu memahami takkilun, agar kamu bisa menyimpulkan. Jadi Arabian itu artinya logik, bisa dipahami, masuk akal. Arabian itu di surat 7 ayat 52 bersifat ilmiah, bisa diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Juga di surat 11 ayat 1, surat 41 ayat 3, Arabian itu artinya bersifat rapih dan rinci, rapi dan terperinci. Di surat 39 ayat 28, Arabian itu artinya tidak bengkok, tidak tumpang tindih. Dan di surat 1337, Arabian bermakna peraturan yang benar, peraturan yang murni gitu ya. Dan di surah 43 ayat 3, 4458, Arabian itu artinya mudah dipahami. Allah berjanji jika kita belajar maka akan memberi kemudahan. 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Sehingga kata-kata Quranan Arabian berarti bahasa Al-Quran yang serumpun dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu rumpunnya banyak. Ada Semit, ada Ibrani, ada Kipti, ada Urdu, dan seterusnya. Seperti di Indonesia lah katakanlah. Di Indonesia, di Nusantara itu banyak bahasa serumpun. Ada Melayu, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, dan seterusnya. Nah, di antara semua bahasa itu ada bahasa yang bersifat keindonesiaan. Diambillah bahasa Melayu rumpunnya, Bu. Nah, Melayu itu bisa dipahami oleh semua rumpun gitu dan mudah diucapkannya. Arabian namanya. Bahasa yang mudah, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arabnya. Serumpun gitu. Ayat ketiganya, ya, kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Belum mengetahui. Nah, dari ayat-ayat itu kan ayatnya sangat nyambung kan? Cara berpikir logis adalah ayat yang nyata. Quran diturunkan dengan bahasa Arabian agar kamu memahami dan apa namanya? Quran ini adalah kisah yang terbaik. Sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan termasuk orang yang belum mengetahui gitu. Nah, masuk ke ayat yang keenam, ayat yang keempat sampai enam itu kisah mimpinya Nabi Yusuf. Oke, silakan ada Ibu Popi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Iya, Yusuf berkata kepada bapaknya bahwa dia melihatnya menggunakan kata-kata ro'a. Ro'a itu melihat dengan pikiran. Ya, walaupun ro'a biasanya diartikannya mimpi. Mimpi itu kan pikirannya yang bekerja, bukan matanya ya. Yusuf berkata kepada bapaknya bahwa dia melihat dengan pikirannya. Apa yang dia lihat? Kaukaba.
ini ro'aitu ahada ka asyara kaukaba wasyamsa wal komaro. Jadi lihat kaukaba, lihat samsa dan lihat komaro ya. Nah, kaukaba itu dalam bahasa lainnya adalah bercahaya atau menyala, bintang, planet, kepala, pemimpin gitu. Apalagi sesuatu yang besar, kosmos, susunan bintang itu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 5 surat. Jadi kata-kata kaukaba ini diulang dalam Quran di lima surat. Ya, di antaranya surat 82 ayat 2, kemudian di surat 37 ayat 6, 24 ayat 35, surat 6 ayat 76. Nah, ini satu lagi di surat 12 ini ayat 4. Ya, gitu. Kaukaba. Dan dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf menggunakan bintang sebagai bahan observasi untuk mengenal Tuhan. Di surat 6 ayat 76 ya, itu cerita Ibrahim. Nah, di surat 24 ayat 35 dan di surat 37 ayat 6 itu diterangkan bahwa bintang juga punya sumber cahaya walaupun letaknya sangat jauh. Bintang tuh sumber cahaya jadi bersinar gitu ya, seperti matahari. Nah, di surat 82 ayat 2 bintang juga si kaukaba ini diartikan meteor, bintang yang berserakan atau bintang yang berjatuhan. Ya, sementara di surat 12 ayat 4 yang ini bercerita mimpinya Yusuf bahwa dia melihat 11 bintang, lihat matahari dan bulan. Ini metafora. 11 bintang itu saudara, matahari itu bapak, dan bulan itu adalah ibu. Nah, di surat 37 ayat ke-6 yaitu diterangkan bahwa bintang itu menghiasi langit yang dekat gitu. Jadi bintang itu penghias langit gitu. Kemudian juga Yusuf lihat matahari ya. Lihat matahari. Matahari itu banyak artinya. Salah satu arti matahari di surat ini adalah metafora buat ayah atau bapak. Sementara komar bulan itu adalah ibu gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke ayat berapa nih? 5 ya. Oke, silakan Ibu Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nah, Yakub, ayahnya Yusuf, Yakub kesimpulan, konklusi, Yusuf estimasi. Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, Bintang. matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nah, Yakub melarang Yusuf agar apa yang dia lihat sebagai prediksi awal jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya, nanti jika kita lihat, nah mulai ayat 6 ya, nanti baru ketahuan bahwa saudaranya Yusuf itu menggunakan kata ikhwah. Ikhwah itu saudara artinya. Artinya apa? Bahwa semua prediksi apapun estimasinya tidak boleh diceritakan pada saudaranya. Cukup dia dan bapaknya yang tahu. Kenapa bapaknya boleh? Karena bapaknya adalah kesimpulan awal. Yakub kan kesimpulan ya. Mm-mm. Nah, sementara saudaranya belum paham, Bu. Nanti Yusuf bisa dibunuh kalau gitu. Prediksinya bisa dibunuh atau disingkirkan. Ayat 6, Bu Ida, halo. Yes, aku.
Ada ide yang lain? Minasyaitonirrajim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mm-mm. Ya. Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian daripada takwil mimpi, takwilil ahadisi. Bukan takbir ya. Kalau takbir Allahu Akbar nanti. Takwilil mimpi, takwilil ahadis, takbir mimpi. Dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapaknya sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Apa pelajarannya? Yang penting buat kita nih, harus membiasakan berpikir logik. Alif lam ra dulu ya. Kemudian ayat 5, sebelumnya belajar membuat sebuah, apa ayat 5-nya tadi? Oh iya iya. Hipotesa. Jangan cerita. Jangan cerita. Ayat 5 jangan cerita. Jadi cara berpikir dulu, berpikir logik. Baru nanti oleh Allah diajari ahadis. Ahadis itu adalah cerita terbaik. Ahadis. Quran itu kan juga hadis. Hadis itu kisah terbaik. Atau cerita yang terbaik gitu ya. Itu langkahnya gitu. Biasakan menggunakan cara berpikir logik. Ya. Terus membuat prediksi. Tapi jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Nanti bisa disingkirkan gitu. Boleh bicara sama ayahnya, konklusinya. Ayub sebelumnya ya. Ayub Yakub ya. Nah, di ayat ke-7, ini nanti akan dilanjutkan. Ini kisah Yusuf sama saudaranya nih. Ayat ke-7-nya. Lanjut, Pak Joko. Makasih kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Jadi, pada sebuah prediksi dan sejenisnya ada beberapa tanda bagi yang mau belajar. Oke, gitu ya. Jadi pada Ya, atau dalam sebuah prediksi dan sejenisnya ada beberapa tanda bagi yang mau berpikir. Lanjut. Ayat 8. yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, itu Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ya, ketika lahir Yusuf dan juga apa namanya saudaranya Yusuf tadi. Yusuf itu kan dalam kisah kisah ufuknya anak yang kesekian kan? Karena sebelumnya sudah ada saudaranya Yusuf 10. Terus lahir Yusuf, lahir Yamin kan? Karena semuanya 12 bersaudara. Ya, Ketika mereka berkata, merekanya saudaranya Yusuf, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Yamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Saudaranya Yusuf menganggap ayahnya salah.
Ya salah kan? Salah Oh, kesimpulan. Jadi dalam diri saudara-saudara Yusuf sudah ada benih-benih kecemburuan. Ya, jadi pada saudara-saudara Yusuf sudah ada eh, benih kecemburuan pada Yusuf dan saudaranya Bunyamin yang berbeda ibu. Jadi 10 dari ibu satu, yang dua dari ibu yang kedua itu. Nah, 10 saudara Yusuf yang beda ibu tadi beranggapan bahwa Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai bapaknya. Ya, jadi anggapan saudara Yusuf yang berbeda itu dibanding mereka gitu. Mereka menganggap Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai. Ya, kenapa? Karena tidak cintai seibu. Nah, tidak seibu artinya godaan di luar prediksi, berpikir secara logik. logik. Nyambung nggak, Pak? Ayub kesimpulan. Nah, Ayub punya anak 12. 12 ya. Nah, 12 itu beda ibu atau dari dua ibu. Yusuf dari ibu yang berbeda. Nah, ketika Yusuf punya sebuah prediksi atau istilahnya, nah, Yusuf dan Bunyamin itu kan mereka menganggap lebih dicintai oleh ayahnya daripada mereka. Hmm, Jadi saudaranya Yusuf yang beda ibu beranggapan bahwa Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai bapaknya gitu. Ya, jadi oke. membandingkan gitu. Karena Ya, tidak ibu artinya apa? Bahwa godaan. Jadi yang akan menggoda eh, sebuah prediksi adalah dari luar gitu. Maksudnya dari luar itu bukan dari bukan dari konsep berpikir logik gitu. Ya, makanya tidak seibu bahasa itu. Saudaranya yang menggoda Yusuf itu tidak seibu. Tidak seibu artinya godaan di luar prediksi berpikir secara logik. Ketika kita berpikir logik, kadang-kadang ada godaan dari luar yang tidak logik gitu. Nanti Bapak Ibu cari contohnya ya. Contoh lagi ini yang gampang. Ketika kita minjem, ketika kita ingin, katakan kita mau bisnis nih. Mau bisnis hmm, butuh modal. hmm, Nah, ketika kita berpikir modal, ingatnya ke abang. Halo? ya, Ke abang ya, ya. Nah, ketika kita mau minjem uang, katakanlah 1 M. Harus punya estimasinya nggak, Pak? ya, Nah, estimasi logik kan? Kalau ya, minjem uang segini, nanti usahanya apa, nanti keuntungannya berapa, mengembalikannya berapa, kalau ya, nggak balik bagaimana, itu kan kita mesti punya estimasi kan? ya. Iya. Nah, kadang-kadang pikiran logik tadi yang melahirkan estimasi diganggu, digoda oleh pikiran dari luar, di luar prediksi berpikir secara logik. Ribet minjem Hmm, bank mah mesti ada estimasi segala bla 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 bla. Akhirnya muja tuh Bapak. Udah ngelogik mikirnya. oke. Atau minjam uang ke rentenir. Ya, udah ngelogik kan gitu. Padahal mah lebih ribet urusannya daripada yang ini kan gitu. Jadi pikiran logik pun digoda oleh pikiran tidak logik. Nah, Logik. pikiran yang di luar apa namanya prediksi berpikir tidak secara logik tuh saudaranya Yusuf namanya pada tapi dalam dalam diri kita sendiri juga sebetulnya. Hmm, Diri kita pun ada dua itu, yang satu berpikir logik, yang satu mau gampangnya gitu. Ribet, yang gampang aja gitu. Nah, itu berarti kan prediksi Yusufnya dihambat, Pak gitu. Apa kata saudaranya Yusuf? Lanjut. bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Nah, gitu kan. Jadi mulai timbul pikiran untuk menyingkirkan Yusuf.
Dengan cara apa? Dengan cara dibunuh atau cara di apa? Atau dimasukkan nanti. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu daerah yang tidak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Ini bisikan siapa nih? Ini Bisikan Setan. saudaranya Yusuf. Saudara. ah, ini kan yang dibisikin saudaranya Yusuf. Ya. Ya. Oh. Yang nyuruh bunuhlah ini siapa? Iblis. Kan ngegoda Syaiton juga. nirojim. Ya kan dalam diri kita ada itu, udah bunuh aja, ngapain mikir logik-logik segala lah gitu, nah, gitu. Jadi mulai Kompor. timbul pikiran, Ngomporin ya. nah ada kompor, timbul pikiran untuk menyingkirkan Yusuf dengan cara dibunuh. Tetapi saudara yang lain menganjurkan jangan dibunuhlah, dibuang aja gitu, dibuang ke tempat yang jauh. Nah itu kan di luar keriduan dia gitu. Nah, apa bahasa Arab? Hmm. Awit rahu ardon, awit rahu ardon. Buanglah dia ke suatu daerah. Ini ardon menggunakan nih, awit rahu ardon. Daerah yang tidak dikenal. Apa maknanya? Ketika timbul pikiran untuk membunuh Yusuf dengan cara dibunuh, saudara yang lain menganjurkan jangan dibunuh, buang aja dari tempat yang jauh. Dibuang dari tempat atau di luar keriduan gitu. Dibuang dari tempat keriduan gimana? Di luar keriduannya. Gimana caranya dia ngenes tuh gitu ya. Supaya nggak kerasan gitu. Nah, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Udah buang dulu nanti pura-pura baik aja gitu. Jadi si pikiran yang Hmm. nggak logik pun nanti pura-pura baik tuh di depan bapaknya. Ayat 10. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Jika kamu hendak berbuat Akhirnya kan saudaranya Yusuf berunding. Saudaranya Yusuf berunding untuk membuang Yusuf. sumur, Kemana buangnya? Buangnya ke Goya Batil Jubbi. Diartikannya dasar sumur. Agar dipungut oleh musafir. Maknanya apa? Prediksi yang baik agar atau prediksi yang baik itu supaya dipendem. Dipendam, dipendamnya dalam lagi, Pak. Jadi ini hmm, ada kayak kayak petunjuk. Kalau kita punya prediksi yang baik itu dipendam sebaiknya di dalam sumur yang dalam istilahnya. Di sumur yang hmm, dalam. Kenapa? Agar hilang dipungut, agar hilang dan lalu dipungut oleh orang lain, oleh musafir. Kadang-kadang kalau kita punya mimpi itu hanya dipendam dalam diri kita, tapi kepikiran. Tapi kemudian ada orang yang berpikir yang sama. Itu namanya Yusuf dicemplungkan ke sumur yang dalam, lalu diambil oleh musafir namanya. hmm. Jadi, jadi gini, kalau kita punya ide, punya gagasan, jangan gembar-gembor. Tapi ide gagasan tadi dipendam, ditulis, disimpan gitu. Masukin aja ke apa ke file, ke internet, ke website ya gitu. Misalnya Pak. Pendam. Nanti ada orang yang mencari tuh, mengambil ide itu gitu. Ya, halo. Ya, Ya. ya. Mudah-mudahan pusing ya. Nah, ayat 11. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Nah, mereka berkata, saudaranya Yusuf kan, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang yang menginginkan kebaikan baginya. Artinya Yakub sebagai kesimpulan atau pembuat kesimpulan tidak mempercayai
godaan-godaan yang muncul dari prediksi Yusuf yang sudah dibuat. Hmm. Atau Yakub tidak mempercayai godaan-godaan yang muncul dari prediksi dari apa di luar yang logik tadi, Pak. Ya, Taruh aja di mobil. ayat 12. Biarkanlah dia pergi bersama-sama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Nah, si penggoda prediksi tadi yang di luar logika, Pak ya, saudaranya Jadi Yusuf. saudara-saudara yang lain. Nah, saudara yang lain tadi selain Yusuf, jadi ada yang menggoda prediksi itu, prediksi yang logik tadi. Nah, para penggoda prediksi itu minta agar dibuatkan sebuah simulasi, Hmm. dibuatkan sebuah permainan, atau ingin coba tuh, ingin coba-coba di luar Yusuf ya. Nah, ayat 13-nya. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menjadikanku. Dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah daripadanya. Nah, jadi sang sang pembuat kesimpulan atau Yakub sebenarnya sangat ragu dan juga sangat sedih dalam membuat simulasi tersebut. Kalau simulasinya gagal. Gagal. Jadi permainan antara prediksinya Yusuf dengan saudara-saudaranya yang tidak seibu itu, jangan-jangan dimakan serigala gitu, Pak. Dimakan Hmm. serigala kan berarti kan prediksinya gagal tuh. Di luar pikiran logikanya malah jadi hancur tuh. Si si apa si prediksinya, estimasinya nanti kacau tuh. Dimakan serigala, istilahnya itu. Hmm. Nah, terus ayat 14. Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Gambling, Pak. Ya, Hmm. kami orang kuat, nggak mungkin lah dia dimakan serigala, gambling. Ya, gitu ya bahasanya, gambling lah. Ada orang yang gambling kan, gitu. Ya. Logik apa klinik nih urusannya, Pak? Logik apa? Klinik. Bapak atau ibu sakit. Logikanya ketemu, oh harus datang konsultasi ke dokter. Terus ada saudaranya Yusuf tuh, ngapain ke dokter mahal, udah ke dukun aja lah, pakai jampe-jampe. Ya. Nggak logik kan? Kayaknya kan gambling Ya. tuh, gambling. Gitu. Ayat 15 ganti boleh Pak Gatot. Ya, makasih Kang. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami mewahyukan kepada Yusuf. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Ya, akhirnya prediksi atau estimasi itu benar-benar dikubur, benar-benar dipendem Nah, gitu, dipendem ya, dimasukkan ke dalam sumur yang dalam. Nah, yang digunakan adalah ide di luar prediksi berpikir logis. logis. Jadi berpikir logisnya dipendam, estimasinya dipendam. Nah, dia berpikir yang di luar logiknya tadi. Nah, ternyata di dalam sumur Yusuf diberi wahyu. Artinya diberi wahyu itu diberi daya ingat yang kuat. Kenapa? Karena peristiwa yang dialami Yusuf bisa diceritakan lagi nanti. Makanya jadi Hmm. nabi, diberitakan namanya. La tunabbi annahum. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf.
Sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak ingat lagi. Lagi. Yusuf mah masih ingat, Pak. Artinya bahwa di dalam sumur Yusuf diberi wahyu. Estimasi atau prediksi itu kuat, Pak. Ya, artinya Yusuf punya kemampuan daya ingat yang kuat. Karena peristiwa yang dialami Yusuf bisa diceritakan lagi, naba'a namanya. Dan orang yang memasukkannya ke dalam sumur sudah tidak ingat lagi. Yusuf masih ingat, Pak, karena logik kan. Jadi pikiran logik itu akan terus diingat. Sementara berpikir yang di luar logik, ya sebentar juga hilang, Pak. Nah, ngelamun namanya. Ayat berikut. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Waja'u abahum isya'an. Isya'an itu waktu Isa yabkun menangis. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Isya itu sore diartikannya ya. Malam harusnya. Nah, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari. Isya'an, Isya. Isya itu sholat apa? Sore artinya. Apa maknanya? Jadi waktu Isya itu artinya waktu gelap. Waktu Isya itu waktu sudah gelap. Ya. Waktu Isya atau waktu gelap itu mempunyai arti apa? Dalam bahasa kitanya nasi sudah jadi bubur, Pak. Ya, nasi sudah jadi bubur. Ibu. Dan mereka menangis. Maknanya keputusan sudah dibuat dengan membuang sebuah prediksi berdasarkan cara berpikir logik, Pak. Nasi sudah jadi bubur. Ya. Ketika keputusan yang sudah dibuat dengan membuang sebuah prediksi gitu. Prediksi udah dipendam lalu mereka menangis, udah Isa nangisnya tapi berarti udah Betul. telat, keputusannya udah dibuat gitu. Surat 17. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Nah, akhirnya saudaranya Yusuf membuat informasi palsu. Iya, informasi palsu kan? Ya, Bahwa informasi palsu disampaikan untuk mendapatkan sebuah pembenaran dalam sebuah permainan. Dan ini adalah ulahnya setan. Pak. Jika yang disampaikan adalah sebuah kebohongan, maka akan selalu ditutup dengan kebohongan yang lain. Lain. Gitu bahasa kitanya. Ketika yang disampaikan adalah kebohongan, maka kebohongan-kebohongan yang lain akan muncul untuk untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ya, dan itu supaya orang percaya. Bohong lagi gitu. Jadi numpuk tuh. Makanya di sini disebut namanya wa ma anta bimu'min lana walau kunna sodikin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami walaupun kami ada orang yang benar. Jadi mereka juga menutupi menutupi kejahatannya dengan kebaikan, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Meskipun kami orang yang benar, kamu nggak bakal percaya. Padahal mereka nggak benar gitu. Ya. Ya, kan biasa gitu, Pak. Kalau orang udah salah, terus berbohong, menutupi kebohongannya, itu begitu. Ya, kalaupun kami benar, kamu nggak bakal percaya juga sih. Dan itu kan kata-kata untuk menutupi kebohongannya, Hmm. gitu. Bohong, bohong, bohong. Ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku.
Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, supaya menimbulkan kepercayaan yang dibawa itu adalah, maka yang dibawanya adalah baju tadi Pak. Jadi saudaranya Yusuf membawa bajunya Yusuf untuk memunculkan kepercayaan. Lalu dibawalah bajunya. Bahasanya ala komisihi. Komis, komaso itu adalah artinya kegelisahan. Hmm. Kegelisahan, kerisauan, sesuatu yang bisa terbang, hayalan gitu Pak. Jadi Ya. mereka datang dengan membawa suatu kegelisahan, sebuah kerisauan, tetapi mereka membuat angan-angan gitu Pak. Berangan-angan, menghayal namanya. Hmm. Jadi si saudaranya itu menghayal. Mereka datang membawa baju gamis Ya. berlumuran dengan darah palsu. Jadi saudaranya Yusuf datang kepada Yakub untuk apa namanya memberikan kepercayaan, tapi membawa gamisnya. Mereka Habisnya sendiri itu. gelisah, mereka sendiri risau, dan mereka itu hanya berhayal saja. Nah, yang dilumuri darah, bidamin, gamis yang dilumuri damin, damin itu darah, tapi darahnya darah palsu, bukan darah serigala gitu ya. Dam itu juga artinya sesuatu yang terus muter-muter, Pak. Jadi angan-angan palsu yang muter-muter gitu, Pak. Jadi karena mereka gelisah, akhirnya kan mereka membawa gamis yang dilumuri darah. Jadi hayalan, angan-angan yang muter gitu, berputar begitu. Nah, Yakub berkata, jadi orang yang buat kesimpulan berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Maka bersikap sabar itulah yang terbaik. Dan kenyataanlah yang akan membuktikan nanti. Ya sudah, nanti kenyataan akan membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, ayat berikut 19. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka dia menurunkan timbalnya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira. Ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, pada akhirnya Yusuf bakal diangkat juga dari sumur karena ada musafir yang mengambil air. Air. Bapak Ibu bisa bayangkan ginilah. Ada orang yang dulunya dapat petunjuk, dapat sebuah kesimpulan. Kan sama-sama lahir dari Yakub kan? Ya. Oke, katakanlah 12 orang dapat informasi, dapat sebuah kesimpulan. Nah, dari 12 tadi ada satu yang punya prediksi. Atau gini cerita lainnya lagi nih. Ada 10 orang yang belajar lagi. Nah, dari yang 10 belajar ini lalu gurunya meninggal. Udah lewat kan gurunya? Berpisah sama Ya. gurunya. Nah, sebagian besar dari 10 orang ini nggak mau belajar lagi, Pak. Nggak mau belajar lagi. Oke. Yang tetap belajar bertahan cuma satu atau dua. Nah, kemudian pada akhirnya orang-orang yang tidak belajar itu akan cari lagi, Pak. Artinya ingin belajar lagi juga sebetulnya. Ada kerinduan ingin belajar. Ya. Nah, kalau dalam kisah Yusuf, ketika ada sebuah prediksi, yaitu jangan diceritakan kepada saudaranya, nanti bisa dibunuh. Faktanya saudaranya juga tidak setuju. Nah, lebih 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 memilih berpikir Wow. tidak logik kan gitu. Kadang-kadang Ya. akademik.
Nah, ketika prediksi dipendam, memang pada akhirnya bakal ada orang yang mencari itu gitu. Mencari ide, gagasan gitu. Dan akhirnya ya bakal ditemukan lagi juga sebetulnya walaupun udah dibuang sama orang, Pak. Dibuang sama orang. Ya. Eh, apa ya namanya? Contoh gini. Dulu ada yang misalnya ngaji ke kita, Pak. Terus udah ngaji mereka pergi, hilang aja gitu, nggak mau ngaji lagi, Pak. Setelah sekian tahun nyari lagi gitu, nyari lagi Hmm. juga gitu, nyari informasi lagi, nah gitu, karena di tempat lain nggak ada. Artinya apa? Prediksi yang baik itu akan diambil satu ketika oleh seorang musafir. Ya. Akhirnya kan Yusuf diambil tuh. Prediksi yang baik lalu diambil oleh orang dari sesuatu yang terpendam itu, Pak. Gitu. Nah, ayat 20 sampai 29 ini lagi menceritakan godaan Yusuf atau yang menggoda Yusuf. Tuh. Jadi Yusuf pun tidak lepas dari godaan ketika kita punya prediksi, estimasi, pasti nanti ada godaan dari kanan dari kiri tuh. Ayat 20. Nah, silakan ada siapa di sini tadi? Ada Ibu Ratna. Ya, kasih Kang. Surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Ini agak rame. Oh, rame ditutup dulu. Ya, ada apa namanya, tarhim. Mm-mm. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Maknanya apa? Ide atau prediksi yang baik Yusuf tadi. Lalu dijual dengan harga murah. Kenapa? Karena ide itu bukan muncul dari dirinya sendiri. Ya, itu bahasa lainnya. Nah, mereka menjual Yusuf dengan harga murah, hanya beberapa dirham saja. Dirham itu kan satuan mata uang. Satuan mata uang zaman dulu kan dipakainya dirham gitu ya. Jadi Yusuf dijual dengan harga murah. Kenapa orang yang beli nggak minat? Kenapa harganya murah? Karena bukan idenya dia gitu. Namanya beli kan, ide orang lain kan nggak kurang kurang semangat lah gitu. Beda dengan ide kita sendiri kan. Gitu. Kalau kita yang punya ide pasti dipertahankan gitu kan. Bukan idenya dia, dia kan nemu kan. Si musafir tadi kan nemu Yusuf, maka dijualnya harga murah. Beda kalau idenya ide dia, pasti dijualnya harga mahal. Coba ayat berikutnya 21. Oke, kembali ke mana? Siapa lagi? Ada Ibu Marianti. Surat Yunus 21 orang Mesir yang memberinya adanya Halo, jadi dia halo, halo, halo. iya Ibu suaranya putus-putus, Bu. iya mungkin nggak baik di koneksi internetnya. Oh iya, ganti yang lain ya. Iya. Oke, Ibu Aka. Ini Bu Marianti, Aka internetnya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang Mesir membelinya kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, orang Mesir, orang Misro, Misro itu artinya orang kota, Bu. Orang kota. Orang yang berpikir modern.
Jadi orang yang berpikir modern yang membeli ide tadi, membeli ide gagasan prediksi tadi, berkata kepada istrinya, Maro'ahnya, agar istrinya memberi tempat yang mulia. Jadi si prediksi tadi dirawat lah gitu. Mungkin satu saat bisa bermanfaat untuk dirinya, Bu. Ide Oh, tadi kan disimpan kan? ya. Nah, Yusuf sebagai prediksi juga Yusuf bermana ide cemerlang, estimasi tadi dipungut sebagai anak oleh orang Misra tadi. Dan Yusuf diberikan kedudukan yang baik. Dan diajarkan takwil mimpi pada Yusuf. Jadi Yusuf si ide tadi nggak dihilangin tapi dirawat tuh, dibesarkan gitu, di apa namanya, dipupuk gitu ya. Ditambahin lah gitu, dididik, dibina. Nah, dua-dua. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika prediksi itu sudah dewasa dan matang gitu ya, matang, maka diberilah sebuah sistem, sebuah hukman, diberi sebuah ilmu dan hikmah, sebuah sistem dan ilmu untuk mencapai prediksi tadi. Ya, Hmm. makanya ayatnya tadi, ketika sudah dewasa dan dia berbuat baik, oleh Allah diberikan balasan hikmah dan ilmu. Ilmu. Dengan kata lain apa? Syarat untuk diberi hikmah dan ilmu jika dewasa dan muhsin, Bu. Hmm. Syarat diberikan hikmah dan ilmu itu adalah dewasa dan tetap berbuat baik. Baik. Pada awalnya prediksinya kan masih anak tuh, masih sederhana lah. Tapi si prediksi tadi, si ide tadi kan makin disempurnakan, disempurnakan tuh. Baru kalau udah sempurna baru kelihatan tuh idenya, gagasannya, cemerlangnya kan. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk idenya cemerlang, enggak gitu. Ide itu kan kadang kan seperti sepintasan ya. Nah, seperti sepele sebetulnya. Tapi jika ide tadi, gagasan tadi ditahan, dipendam, dikembangkan, lama-lama jadi cemerlang tuh. Hmm. Orang nyebutnya pada awalnya, ah kamu gila gitu kan. Ya makanya kalau punya ide, gagasan jangan banyak bicara, Bu. Dipendam, pendam, dirawat. Ya. Udah asar ya ternyata. Oke, Ya. masuk ke 23. Lanjut, Ibu Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zolim tiada akan beruntung." Apa maknanya? Bahwa prediksi yang kuat dan sudah matang, kan tadi Yusufnya udah dewasa kan? Yusuf sudah dewasa diberi hikmah dan ilmu. Ilmu Karena dia berbuat baik. baik. Prediksi yang kuat, dewasa, dan matang diberi hikmah dan ilmu. Juga akan diuji oleh alati. Warawadathu alati. Lati itu kata ganti perempuan, kata ganti wanita, kata ganti ya. Berarti ini kan katanya kata ganti wanita. Wanita siapa nggak disebutin. Prediksi yang kuat dan matang juga akan diuji oleh alati. Alati itu berupa apa namanya, bisa dalam bentuk kecantikan, keelokan dari sebuah prediksi yang tidak logis, Bu. Kadang-kadang lebih menarik kan daripada prediksi yang logik. Jadi prediksi Yusuf akan digoda oleh prediksi yang tidak logik itu, Bu. Ya, wanita penggoda di sini di ayatnya menggunakan alati. Wanita yang menggodanya menggunakan kata ganti alati. Nah, hal ini juga sama ketika kita menerangkan tentang dua orang perempuan yang melakukan hubungan, Bu. Lesbi. Hmm.
Lesbi itu juga menggunakan kata ganti alati, Bu. Gitu. Oke. Alati itu artinya apa namanya? Ya karena dia kata ganti perempuan, berarti kata sambung untuk jenis perempuan gitu. Kata sambung untuk jenis perempuan. Nah, penggoda jadi penggoda dari prediksi adalah sebuah kecantikan itu sendiri. Yang akan menggoda prediksi yang logik adalah juga prediksi yang lain, yang lebih cantik, Bu. Mhm. Paham ya maksudnya? Walaupun tidak logis itu tadi ya, Tapi kan menarik gitu, Bu. kemasannya lebih cantik. Nah, kemasannya lebih lebih menarik. Sekarang gini, ah, orang lebih memilih meminjam uang dari apa tuh namanya? Pinjol daripada bank, Bu. Kenapa, Bu? Ya, Lebih karena mudah. lebih Lebih mudah, mudah. lebih simpel, lebih menarik. Ya, Ternyata lebih jahat kan? iya, Gitu. Itu seperti itu. Jadi ya, ya. prediksi yang baik, ternyata yang menggodanya prediksi yang tidak baik, tapi mereka cantik tampilnya gitu. Makanya Yusuf digoda oleh perempuan cantik gitu ya. Istilahnya gitu ya. Atau sesuatu yang nampak cantik. Nah, jika kita berhayal gitu, jika kita menghayal dengan sebuah kecantikan, maka semuanya akan menjadi tertutup gitu. Gimana ayatnya? Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya dan dia menutup pintu-pintu. Nah, ini ada kata-kata dan dia menutup pintu-pintu. Artinya apa? Ketika seseorang itu mulai berhayal, bungayal, ngelamun, ya, hayalannya tadi, lamunnya tadi bisa menutup logikanya, logiknya gitu. Logika awalnya ya. Heeh. Jadi hayalan, impian yang tidak logik hanya menutup logikanya dia sendiri itu. Gitu ya. Nah, Iya, iya. mulai dong, Kayak Kak. kayak investasi bodong gitu kali ya kan. Iya kan lebih menarik kan? Daripada orang berusaha bikin warung, dia Nah, investasi aja. ini nggak menarik. Untungnya lebih banyak, lebih gampang. Gitu. Jadi hanya Menggiurkan. menutup logika dia kan? Iya, ternyata masuk sumur. Nah, ternyata kejeblos dah. Gitu. Ya. Nah, jika kita tidak tergiur dengan prediksi dari sebuah kecantikan itu, maka itu yang namanya sesuai dengan aturan. Itulah sebuah aturan yang baik. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik gitu. Yusuf tidak tergoda kan gitu. Jadi ini jangan jadi orang yang zolim gitu. Sesungguhnya orang yang zolim tidak akan beruntung. Jangan jadi orang yang zolim. Jangan jadi orang yang tidak beruntung karena terlena dengan prediksi yang dibungkus kecantikan. Prediksi yang tidak logik yang dibungkus dengan kecantikan. Gitu ya. Mhm. Halo. Oke, lanjut. 24. Lanjut ya. Lanjut. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yusuf tertarik nggak Bu ke wanita itu Bu? Awalnya iya, Nah, gitu. Jadi kecantikan itu telah menjadi faktor penggoda bagi sang prediksi. prediksi. Dan prediksi juga itu cenderung punya kecenderungan dengan sebuah kecantikan. Gitu ya.
Mau mengejar usaha yang konkret, apa kita investasi bodong nih? Kan gitu ya. Mm-mm. Ini menarik nih. Nah, tapi Yusuf keburu sadar tuh. Ah, enggak. Gitu. Iya, Sebetulnya Yusuf pun tertarik kepada wanita itu, gitu iya, ya. iya. Gitu. Karena ini tampil cantik nih masalahnya nih. Artinya jika kita tidak melihat tanda dari sebuah aturan sistem yang baik sebagai rob, maka kita pun akan mendapatkan kemungkaran dan kekejian. Nah, bahasa Qurannya apa? Sesungguhnya Yusuf itu adalah abdi-abdi yang ikhlas atau muklis. Ya, karena Yusuf itu muklis, maka tidak tergoda oleh tadi prediksi yang dibungkus, prediksi yang nggak logik yang dibungkus kecantikan tadi. Ya, 25. Kita ganti ada Pak Joko. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak-koyak, dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong kepada istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Berarti antara prediksi Yusuf dengan kecantikan Alati tadi, Alati yang mempesona, selalu berlomba-lomba dalam kehidupan. Antara pikiran logik atau prediksi yang logik dengan prediksi yang hayalan ini tadi berlomba-lomba nggak, Pak? Iya, Ya, beriringan malah ya. ya, kadang-kadang beriringan tuh. Yang satu nawarin bisnis konkret, yang satu nawarin investasi, Pak. Bapak tinggal duduk aja, Iya, setor aja uang, nanti bakal dapat untung gede, Pak, 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Bisnis apaan, Pak? Tapi kan menggiurkan, Pak. iya, Gitu. Sekian iya. kali lipat gitu. Wah, gitu. Yang ini bisnis paling untungnya juga 10% lama jadi kayaknya gitu. Jadi antara prediksi Yusuf dengan pesona tadi, kecantikan tadi, selalu berlomba-lomba. Dalam Lomba-lomba. kehidupan kita kan selalu dihadapkan dengan dua itu untuk bisa menuju pada sebuah sawada penguasa, Pak. Masing-masing kan ingin dapat dapat kursi, sayyidaha namanya. Wal faya sayyidaha. Sayyid itu apa artinya? Muka pintu. Ya, keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu juga menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami wanita itu, Sayyidah. Suami itu kan penguasanya di muka pintu. Maknanya apa tadi? Ulangi ya, antara prediksi dengan pesona selalu berlomba-lomba menuju pada sebuah sayyid penguasa. Nah, memang pikiran untuk mendapatkan yang mempesona atau alati adalah godaan yang sangat berat. Ya, dan setiap orang cenderung menuju ke sana, Bu. Kecenderungannya kan yang mudah, yang gampang gitu, tapi terpesona. Nah, si wanita tadi ketika dia berlomba narik gamisnya Yusuf kan? Bajunya Yusuf itu disebut sebagai gamis tadi di ayat sebelumnya ada. Wakodat Ya. komi sohu. Wakodat komi sohu. Si Alati tadi menarik gamisnya Yusuf. Nah, gamis itu komaso artinya apa tadi? Kegelisahan, kerisauan, Tulisan. Tulisan. atau hayalan atau angan-angan. Angan-angan. Jadi sebenarnya prediksi itu eh, selalu dibungkus. Kan Yusuf tuh punya gamis itu bajunya Yusuf kan? Ya. Gamis itu kan bajunya Yusuf. Jadi sebenarnya prediksi itu dibajui, apa dibajui itu? Dibungkus dengan yang namanya gamis. Yusuf pakai gamis. Dibalut. Dibalut.
dibalut. Nah gitu. Jadi prediksi itu selalu dibalut oleh gamis, oleh kegelisahan dan kerisauan. Pada awalnya kan gitu. Makanya doanya harap-harap cemas gitu. Ketika kita punya prediksi, estimasi, itu kan pasti dibalut oleh gamis kan. Gamis tuh resah, gelisah gitu. Ini bener nggak ya? Baik, kan gitu tetap tetap galau Pak sebetulnya. Ya, nah yang ditarik oleh alat detek tadi kan gamisnya daripada lau bingung, mending gini aja dah gitu. Kayak gitu. Nanti Eh, jika kita sudah terperangkap dengan alati itu tadi, jika kita sudah terperangkap dengan alati yang sesuatu yang mempesona tadi, maka ancamannya adalah kegelapan dan kita terpenjara. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Ketika prediksi terperangkap dengan alati, maka ancamannya apa? Ancaman apa? Azabin alim, Azabin. penjara atau siksa yang pedih. Yang pedih. Jadi kita akan terpenjara gitu, Pak. Ya, terpenjara dengan pikiran hayalannya sendiri. Ayat 26. Lanjut. Lanjutkan. Ya. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Kola berkata Yusuf, dia si Alati rawadatni an nafsi. Dia menggodaku untuk menundukkan diriku. Rawada ya, perempuan tadi menggoda. Rawada itu artinya membujuk, menggoda, merayu, menyengaja gitu ya, atau menyelidiki juga bisa. Jadi yang terbujuk adalah jiwa di sini. Rawadat ni an nafsi. Gitu. Dia telah membujuk diriku, jiwa. Nafas itu kan jiwa artinya. Nafas. Nah, terus di sini ada ayat apa? Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Jadi perlu saksi dari ahlinya alati. Yaitu Hmm, jika gamisnya koyak di depan, maka alati itu benar. Jika gamisnya koyak di belakang, maka yang benar adalah Yusuf. Yusuf. Coba lihat cerita berikutnya nih. Ayat berapa? Ayat berikut tuh 27. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Oh, ternyata koyaknya di mana, Pak? Di belakang. Belakang. Ya kan? Belum tahu deh. Iya, ketahuan. Kalau koyak di belakang, Yusuf yang benar. Kalau koyak di depan, berarti Yusuf yang memaksa. Yusuf yang ingin alati tadi. 28. Maka tak kala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Suaminya tahu mana yang benar mana yang salah ya. Ya, 29. hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu. Karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Iya, walaupun Yusuf tidak bersalah karena dia pernah terperangkap
oleh Alati tadi, akhirnya kan mesti nanggung Dosa. nanggung, nanggung derita, bukan dosa, nanggung deritanya juga. Oh, Iya, gambarnya gini, Bapak duduk sama penjahat, Pak. Yang ditangkap penjahatnya, Bapak ada di sampingnya, ketangkap juga. Misalnya iya, gitu. Nah, iya kan karena udah duduk bareng sama dia gitu. Waktu kemarin tuh ada artis, public figure di dalam satu mobil sama supirnya pakai narkoba. Ditangkaplah supirnya. Dianya di mobil ditangkap juga kan itu. Karena barengan sama ya, dia. Maka akhirnya masuk ke ayat 30 sampai 35 itu kisah Yusuf di penjara. ya. Oke, ganti ya. Dari Pak Joko kemana ke Pak Gatot lagi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangannya untuk menundukkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Wakola niswatun fil Madinah. Niswatun itu dari kata nisa, nisa ya. Niswatun jadi jamak. Nisa satu wanita, niswatun banyak wanita. Fil Madinati di kota. Madinah juga berarti moderat atau modern, Pak. Jadi pikiran-pikiran yang maju, yang modern gitu ya. Pikiran yang maju dan pikiran yang modern berkata gitu. Waqolal niswatun fil Madinah. Pikiran-pikiran yang modern berkata. Orang yang berpikir logik, Pak, mendengar cerita Yusuf tadi digoda oleh Alati, gimana, Pak? Nggak punya malu ya. Masa Ya, seorang ini tuan rumah menggoda budaknya kan itu kan? Menggoda ya, bujangnya. Itu kan pikirannya begitu modernnya. ya. Nah, si wanita modern ini belum tahu melihat melihat Yusuf, Pak. Belum 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 pernah lihat Yusuf seperti apa masalahnya. Ternyata Begitu ya. prediksi Yusuf tuh kan prediksi yang cantik gitu. Ya, Jadi nisa-nisa dari Madinah, pikiran-pikiran yang modern gitu, berkata bahwa istri Aziz dari Mesir itu Yusuf, menggoda Yusuf, pemuda binaannya sendiri. Kan Yusuf dibina sama sama si Alati tadi kan? ya. Jadi si Alati yang membina Yusuf tergoda atau menggoda binaannya sendiri. Jadi, Nah, menurut si Nisa dari Madinah itu adalah perbuatan yang zolim. zalim. Iya, bagaimana mungkin pembina menggoda binaannya gitu. Ya. Seperti pagar makan tanaman aja. Ini kan perbuatan yang zolim ini gitu. Ini kesesatan nyata gitu. Harusnya pagar melindungi tanaman. Ini malah makan tanamannya gitu ya. Itu pikiran moderatnya, Pak. Pikiran modernnya kan. Ya. Ini Madinah belum pernah lihat Yusuf masalahnya. Ayat 31. Maka tatkala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Nah, istrinya Aziz atau ketika istrinya Aziz dari Mesir mendengar cercaan Nisa dari Madinah tadi, Hmm. kemudian istrinya Aziz yang dari Mesir menguji Nisa dari Madinah tadi dengan memberikan sebuah tempat duduk
dan pisau serta menghadirkan Yusuf atau Yusuf yang sudah dewasa. Nah, Yusuf yang sudah dewasa berarti prediksi yang sudah jadi, Pak. Prediksi yang hebat gitu ya. ya. Jadi sudah jadi bahan apa namanya? Bahan presentasi lah, udah jadi nih. Udah mateng kan? Nah, ketika Nisa dari Madinah tadi, Nisa pikiran Madinah moderat sama ya. Pikiran-pikiran modern namanya. Nah, ketika pikiran-pikiran modern atau Nisa Madinah melihat 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 apa? Melihat Yusuf kan? Ya. Maka dia terkagum gitu. Wow, keren ini. Ya, seperti Bapak Ibu sebagai pengusaha mendengarkan presentasi konglomerat gitu. Wow, bisa ya gitu. Kan kagum tuh. Ya. Ya, terkagum dan tidak sengaja memotong karyanya sendiri. Jadi, Jadi karya-karya dia yang lalu yang kecil dipotong sama dia, ternyata kalah sama karya ini nih gitu. Itu bahasanya mereka memotong tangannya. Jadi memotong, menggunting karyanya sendiri. Di karyanya itu nggak ada apa-apa gitu. Istilahnya gitulah. Karena sangat sempurna dan beranggapan ini adalah malaikat. Gitu ya. Itu ya. bahasanya gitu. Ayat 32-nya apa? Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Nah, jadi Maro'ahnya Aziz atau istrinya Aziz yang dari Mesir tadi mengakui bahwa dialah yang menggoda, tetapi Yusuf menolaknya. Sebetulnya bukan aku yang bukan dia yang menggodaku, tapi aku yang menggoda dia. Tapi dia menolak. Ya. Nah, tetapi wanita-wanita tersebut tetap bersikukuh untuk menundukkan Yusuf. Kata istrinya Aji, sebetulnya bukan dia yang menggoda aku, tapi aku yang menggoda dia. Tetapi dia menolak godaanku. Setelah dinyatakan begitu, si wanita-wanita Madinah tadi kekeh bersikukuh ingin menundukkan Yusuf gitu. Nah, apa ya istilahnya itu? Kan makanya kamu sih belum tahu sih. Nah, makanya apa supaya aman nih? Supaya aman, ayat 33. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, Yusuf sebagai prediksi yang baik juga khawatir tergoda dengan banyaknya wanita. Nah, Kemarin cuma satu yang godanya wanitanya, Pak. Lah ini wanitanya sekota gimana? Sakit kelapa. penjara aja deh gue. Gitu. Itu kan gabungan daripada Nisanya Mesir tadi, Pak. Nisanya Mesir plus plus Nisanya Madinah lagi. Gitu ya. Dan kalau Yusuf melayani mereka, pasti tergoda juga nih banyak. Kalau banyak-banyak tim ya tergoda juga gitu. Ini yang menggodanya makin banyak nih. Nah, maka Yusuf berdoa agar apa namanya bukan bukan doa ya, minta ya lebih baik di penjara aja dah. Kenapa? Kalau dia di penjara kan mereka nggak goda lagi gitu. Iya. Gitu bahasanya. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada aku tipu daya mereka, tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Ini kan nisanya banyak nih, pasti lama-lama si prediksi kalah nih. Ngikuti keinginan mereka juga gitu. Akhirnya prediksi dianya hilang tuh. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Nah, makanya di ayat berikutnya Yusuf memilih apa? Penjara lebih baik. Baik. Penjara, wahai Tuhanku, penjara lebih baik
lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku gitu. Ya gitu. Jadi Yusuf juga khawatir tergoda dengan banyaknya wanita tadi yang mempesona tadi. Nisanya Misro sama nisanya Madinah tadi. Maka Yusuf milih di penjara. Di penjara ya 34. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf. Dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, 35. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf. Bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu. Nah gitu. Si jin. Layas junun nahu hatahin. Di ayat sebelumnya apa? Si jenu. Si jin, si jenu ya, si jin. Nah, kemudian, sampai berapa tadi? Ayat 4 ya. Ya, ya. 34. Nah, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf. Dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Si jenun atau si jin diartikan penjara. Si jin itu artinya ya penjara, menyimpan, menyembunyikan, membelah gitu. Atau tahanan atau hukuman gitu. Jadi efek dari doa Yusuf, maka timbul keinginan pada mereka untuk memenjarakan Yusuf. Gitu, Pak. Ya. Ah, ini orang ini susah diatur, dipenjarakan aja lah gitu. Karena ternyata Yusuf memang tidak tergoda Baru. di hadapan mereka. Akhirnya prediksi di penjara gitu. Prediksinya di penjara. Nah, masuk ke kisah Yusuf di penjara. Ternyata di penjara prediksinya tambah, bukan tambah, tambah kuat tuh, tambah bijak. Ayat 36 sampai 42. Oke, sekarang ganti dari Pak Joko ke Ibu Popi lagi kayaknya nih. Auzubillahiminasyaitonirrojim. 3 berapa, Kang? 36? Ini 35, Kang. 35, iya. Kemudian Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian timbullah pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Nah, hanya Yusuf di penjara kan? Lanjut 36-nya. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menabir mimpi. Ya. Jadi ketika Yusuf di penjara, ternyata bersama dengan Yusuf itu ada 2 orang pemuda. 2 orang fataya. Fata itu semangat, Bu, juga artinya. Juga di penjara. Yang satu orang bermimpi memeras anggur. Dan yang satunya lagi bermimpi membawa roti di atas kepala. Dan sebagiannya dimakan burung. Gitu ya. Jadi 2 orang fataya tersebut minta arti takwil dari apa yang mereka lihat. Nah, sama menggunakan kata-kata apa? Qala ahaduhuma ini aro. Yusuf di ayat 4 tadi aro bukan, Bu? Ro'a itu ya. Ro'a. Yusuf juga ro'a, bermimpi juga. Nah, si Ya. 2 orang ini juga bermimpi di dalam penjara bersama Yusuf tadi. Jadi 2 orang bermimpi yang berbeda. Nah, mereka minta agar Yusuf mentakwil mimpi mereka.
karena mereka menganggap Yusuf itu orang yang baik. Yusuf itu orang yang bisa mentakwil mimpi. Ya, apa kata Yusuf? Yusuf berkata, "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian." Ya, jadi Yusuf bercerita bahwa dia mampu menjelaskan makanan yang akan disuguhkan pada kedua pemuda tersebut, walaupun makanan tersebut belum disuguhkan, dan kemampuan tersebut diajarkan oleh Tuhan. Ya, dan Yusuf telah meninggalkan milah. Milah itu tata cara, metodologi, langkah-langkah. Yusuf telah meninggalkan milah dari kaumnya yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena mereka orang yang kafir, orang yang tidak mau menerima kenyataan pada akhirnya. Pada akhirnya dia nolak juga gitu, Bu. Itu istilahnya apa? Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak menerima kenyataan sampai akhir. Pada akhirnya mereka tidak akan menerima juga kenyataan itu gitu. Ya. Terus 38. "Dan aku mengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Ya, Yusuf berkata. Tetapi Ya, terus kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya." Pak Yusuf apa? Aku mengikuti Milah agama Ibrahim. bapak-bapakku. Aku mengikuti milah bapak-bapakku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yusuf berkata sebagai prediksi tadi kan? Ya. Aku mengikuti cara-cara berpikir logik Ibrahim. Aku juga mengikuti bagaimana cara membuat analisa Ishak. Aku juga mengikuti Yakub, bagaimana membuat kesimpulan. Dan tidak patut bagi kami untuk memungkiri suatu kenyataan. Dan itu adalah anugerah dari Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri berarti menutup diri. Gitu ya. Oke, ayat berikut 39. Boleh ganti Ibu Ida. Oh, Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Yusuf bertanya kepada si dua patak tadi, manakah yang lebih baik? Aturan-aturan yang bermacam-macam atau Allah yang wahid, yang maha memaksa? Memaksa artinya kenyataan yang sesungguhnya. Mana yang lebih baik, aturan-aturan yang bermacam-macam atau kenyataan yang sesungguhnya gitu. Ya, mana yang lebih baik? Surat berikut, ayat berikut. Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya
menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, apa kata Yusuf? Kamu tidak mengabdi, tidak menjalani mata buduna min dunihi. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya penyembahan nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Jadi kamu itu, kata Yusuf kepada si Pata tadi, tidak mengabdi kepada kenyataan. Ya, kecuali hanya kepada nama-nama, isim-isim saja yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Jadi banyak orang yang hanya mengagumi, menyembah kepada hanya sekedar namanya saja, Bu. Sebutan-sebutan aja, tapi aplikasinya nggak ada gitu. Hanya menyembah simbolnya saja, hanya menyembah nama-namanya saja. Namanya disebut-sebut, tapi perintahnya nggak dikerjain, misalnya gitu. Itu namanya hanya menyembah nama aja. Nah, dan Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama itu. Apa artinya? Keputusan itu hanyalah keputusan Allah. Dan Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Orang lebih menyukai ilusi daripada realitas gitu. Ayat berikut apa ya 41. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Ya, jadi kan tadi yang bertemu dengan Yusuf di penjara kan dua orang ya. Dua orang. Satu bermimpi memerah anggur, satu bermimpi bawa roti di atas kepalanya. Sebelum Yusuf jawab kan ke sana kemari dulu ceritanya kan, supaya mereka punya sumber tadi, punya dasar untuk menerima nasihat. Kata Yusuf apa? Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Jadi gini, salah satu dari kalian akan menjadi pembuat atau pemberi minuman raja gitu. Jadi pelayannya raja lah gitu. Nah, sementara yang seorang lagi akan disalib, lalu burung akan memakan sebagian dari kepalanya. Yang satu gembira, yang satu sedih. Kata yang mimpinya disalib, ah kamu mau bercanda. Kan ketika takwilnya itu negatif, kan cenderung orang menolak kan? Ya. Gitu. Yusuf udah menerangkan kedua-duanya. Yang satu kan akan jadi pelayannya raja, yang satu bakal disalib, kepalanya dimakan burung gitu. Ya, terus kata orang yang itu apa? Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia dalam penjara beberapa tahun lamanya. Nah, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat. Ini yang mana kira-kira? Yang mana, Bu? Pemuda yang mana? Yang jadi pelayan. Yang jadi pelayan raja kan? Yang satu di penjara, yang satu mah disalib. Nah, Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat. Yang tadi yang jadi pelayannya raja.
Kalau bahasa kita bro, mas bro, ya. Kalau memang benar tadi mimpimu itu begitu, kalau memang takwilku itu benar terjadi, kamu jadi pelayan raja, tolong terangkan keadaanku kepada tuanmu itu bahwa nih ada aku di penjara yang nggak salah ya gitu ya. Nanti bilangin sama tuanmu tadi kalau kamu benar jadi pelayannya raja ya, biar aku dikeluarin gitu sama raja. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Oh, berarti si prediksi Yusuf tentang yang satu benar kan? Tetapi ketika si Hmm. pemuda tadi jadi pelayan raja, dia lupa menceritakan halnya Yusuf. Hmm. Akhirnya Yusuf tetap di penjara dalam beberapa tahun, Bu. Tadinya hanya menyelamatkan diri dari isu aja gitu. Sekarang jadi lama-lama di penjaranya. Kelamaan dah. Ya, jadi Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya selamat, yang tadi yang jadi pelayannya, tapi setan melupakannya dia. Nah, masuk ke ayat 43 sampai 49. Nah, dalam penjara itu Yusuf belajar 3 hal, Bu. Yusuf belajar 3 hal. Hal pertama, Yusuf mengetahui apa yang akan dimakan. Yang kedua, Yusuf memahami sesuatu yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, juga Yusuf mengetahui sesuatu yang membahayakan yang bisa mematikan gitu ya. Di penjara itu. Surah ayat 43 sampai 49 itu Yusuf kemudian mentakwil mimpinya raja. Mentakwil mimpinya raja gitu. Tapi sudah jam 4. Kita baru sampai ayat berapa tadi? Ayat 42. Ini ayatnya masih 111, Bu, masih banyak ya. Begitu. Nah, kisah berikutnya nanti Tanya dong, kok, tanya aku, silakan. Kang. Ini dari tadi kan ceritanya tentang di Yusuf kan kayak cerita gitu ya. Itu kan ayat-ayatnya ada arti metafora. Sebetulnya ceritanya sendiri yang seperti tertulis itu ada apa enggak ya? Cerita apanya? Cerita Nabi Yusuf digoda segala itu kan kita kan mempelajari metaforanya gitu artinya segala. Tapi cerita itu sendiri seperti kisahnya itu ada apa enggak sih? Sebentar. Realitanya maksudnya ya. Realita, ya. Ada tuh. Terus kalau ada, Bu Ida mau ikut goda juga. Iya, Enggak. Mau ikut goda masuk juga. ke dalam itu geng Madinah sama Iya. Mesir. Mau masuk ke nisanya Madinah tadi. Iya, betul. Soalnya kan dari kecil kan kita dikasih cerita gitu Nabi Yusuf itu kan cakep gitu. Jadi itu kan maksudnya, pengen lihat cakep apa. Emang cakep ceritanya. Iya. Iya, cakep gitu. Iya, itu kan Ibu udah dengar ceritanya yang itu. Yang ini udah dengar Iya. belum ceritanya yang ini? Ya ini baru belajar. Jadi Ya udah yang ini aja sekarang mah ceritanya, jangan yang itu lagi. Oke. Ada ataupun tidak nggak terlalu penting, Bu. Yang penting bagi kita sekarang apa pelajarannya buat kita cerita itu gitu. Hikmah gitu ya. Ini petunjuk apa gitu. Ini petunjuk tentang apa gitu. Petunjuk saya pengen jadi Yusuf. Nah gitu. Nah, ya pengen jadi Jangan, Yusuf. jangan dikurung aja Mbak Ambar. Tapi jangan di penjara. Gawat. Nanti terpesona kita. Iya. Kalau Bapak Ibu punya banyak ide gagasan cemerlang, itu kan menarik banyak orang, Bu. Iya. Betul. Nah, di samping menarik banyak orang, juga menarik orang yang juga nggak suka sama Ibu, sama Bapak. Betul. Idenya, gagasannya dibantai, Bu, nanti. Iya. Kenapa? Bisa mengganggu stabilitas dia, gitu. Oh, Iya, banyak. Ini sebetulnya berlaku dalam banyak hal, Bu. bukan hanya dalam cakep mempesona Iya. ya. Sekarang gini aja, Bu. Sekarang orang pakai kendaraan menggunakan apa bahan bakarnya? Pakai bahan bensin. Bensin. Nah, ketika ada Listrik. orang, sekarang udah mulai listrik kan? Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang punya ide, punya gagasan, punya teori bahwa
ternyata air bisa dijadikan bahan bakar. Bakar. Ya, Oke, Nanti ini menarik nggak, Bu? menarik. menarik. Air Pasti kan banyak, dipraktek. Bu. Pasti dikejar Iya. orang nggak? Iya. Nah, yang mengejarnya kan dua kemungkinan. Yang mengejar untuk belajar atau yang mengejar untuk bunuh dia. Ya, Kalau betul. teknologi itu bisa diproduksi, Bu, ini yang jualan bensin, yang jualan solar, yang jualan pertamax, ngamuk nggak, Bu? Ngamuk lah, Pak. Ngamuk lah. Nah, itu tadi saudaranya namanya, Bu, saudara ide tadi. Hmm. Hidup tuh memang begitu, selalu begitu. Makanya kalau punya ide, jangan diiningin, jangan di apa? Jangan Jangan diumbar-umbar. dulu sampai Diumbar. sampai ide gagasannya kuat, sampai ide Ya. gagasannya banyak yang dukungnya, sampai ketemu raja tadi, Bu. Ya sampai ketemu dengan yang pembuat, Finalnya ya, Pak. iya sampai ketemu dengan pembuat kebijakan gitu. Oh, Kalau enggak udah dipenjara dulu, udah dimasukin sumur dulu. Kalau nggak dibunuh, Bu, iya. sama aja gitu kan. Iya, oke. Makanya Yusuf tuh menarik hati, tapi kan ada sisi lain yang juga tidak suka kepada Yusuf. Ada pro kontra ya. Pro kontra. Sekarang misalnya ada dokter, dia dokter juga melakukan riset penelitian, Iya. melahirkan obat-obat yang alternatif kan? Iya betul, Pak. Jantung bisa diobatin apapun. Nah, tapi kan selain itu dokter yang lain kelabakan, Bu. Kalau ini obatnya laku, kita bangkrut nih gitu, Bu. Sama tuh, Pak. Iya, emang Penjara betul. juga, akhirnya diasingkan juga kan gitu. Sampai dikeluarkan dari ID, ya, padahal dia Idi. pernah jadi menteri kesehatan juga misalnya. Tapi karena terobosannya mengganggu ini bisnisnya mereka, ya udah dihabisin, Bu tuh. Gitu lah, Bu ya. Nah, kayak gitu sih. Apakah ada kisah Yusuf realitasnya? Ya ada ataupun tidak, terus mau ngapain kita? Ya masa di Quran cerita yang tidak betul kan pasti ada Iya, lah. iya makanya. Yang penting bagi kita ini petunjuk apa nih gitu. Konsepnya seperti apa yang bisa kita pelajari, bisa kita ikutin gitu. Konsep kan Iya. supaya lahir Yusuf harus punya Yakubnya dulu, harus bisa menyimpulkan. Supaya bisa menyimpulkan harus pintar membuat analisa. Ya, Ishak namanya. Ishak punya teman saudara namanya Ismail, banyak informasi. Informasi. Nah, informasi sama analisa itu ada Ibrahim. Jadi berawal dari berpikir logik, cari informasi, buat analisa, buat kesimpulan. Baru muncul Yusuf. Yakub dulu kan? Iya, Yakub baru Yusuf kan itu. Yusuf tuh cakep gitu. Tapi kalau masih lemah gitu. Kalau Zulaika itu istrinya Ajis tadi Iya. ada artinya? Nggak ada nama Julaikanya, yang ada Alati. Oh. Alati itu kan kata ganti perempuan gitu. Oke. Nah, si perempuan Kenal ya Pak Gatot ya. juga cantik gitu. Mempesona Jadi, gitu ya. Tahu di sebelah. Ya sama, pikiran logika itu mempesona. Ide gagasan prediksi itu kan cemerlang mempesona juga, tapi lebih mempesona yang ini nih gitu. Iya. Lebih mempesona yang satu, karena itu kan apa namanya klinik, namanya apa namanya ngayal kan, sudah suka-suka dia. Khayalan yang membuat orang terpesona tuh gitu. Kan cantik namanya Alat itu istrinya Aziz namanya. Istrinya Aziz, Nisanya Misro gitu. Nah, pikiran orang kota gitu. Kalau Niswatul Madinah, pikiran-pikiran yang modern, yang maju gitu. Nah, ketika ada ide gagasan yang cemerlang, pasti mereka akan tertarik tuh. Walaupun bisa memenjarakan Yusuf gitu. Gitu. Halo. Iya. Kita tutup sampai sekian dulu ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang Iip. Tur nuhun. Atur nuhun Kang Iip.